Apakah kepintaran menjamin kesuksesan dalam trading? Secara logika, seharusnya benar. Trading itu kompleks, memahami analisis market, harus jago ngitung, strategi, semua hal yang menguras tenaga otak. Jadi semakin pintar seseorang, semakin sukses dia di pasar, bukan? Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Beberapa orang paling cerdas di dunia seperti pemenang Nobel, legenda Wall Street, bahkan jenius matematika pernah kehilangan miliaran saat trading. Apakah mereka rugi karena kurang pintar? Tidak, ini bukan sekedar teori. Sejarah penuh dengan contoh di mana kepintaran bukan hanya gagal menjamin sukses, tapi justru membuat para trader jatuh lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Di video kali ini, kita akan membongkar fenomena ini dan bagaimana kamu bisa menghindarinya. Chapter 1. Ketika pintar menjadi musuh terbesar trader. Coba kita lihat kasus hedge funds long term capital management. Di tahun 1990-an, long term capital management atau yang disingkat LTCM adalah hedge funds paling bergengsi di Wall Street. Didirikan oleh John Meriwether dan dikelola oleh dua ekonom peraih Nobel, Myron Scholes dan Robert Merton. Mereka menggunakan model trading canggih fixed income arbitrage, di mana mereka mencari perbedaan harga antara dua aset yang seharusnya bergerak beriringan atau berkorelasi dan percaya bahwa pasar akan selalu kembali ke keseimbangan. Mereka lalu menggunakan leverage besar untuk memperbesar keuntungan dari selisih harga tersebut. Contohnya, bayangkan kamu melihat Euro USD dan GBP USD yang biasanya bergerak beriringan karena keduanya berkorelasi tinggi. Kamu menemukan Euro USD naik, sedangkan GBP USD tertinggal sedikit. Melihat peluang, kamu buy GBP USD dan sell Euro USD. Mengasumsikan bahwa harga GBP USD akan segera menyusul naik agar kembali seimbang. Terbukti, selama bertahun-tahun LTCM berhasil mencetak keuntungan besar. Namun kemudian, tahun 1998 terjadi. Rusia gagal bayar hutangnya, menciptakan kepanikan di pasar global. Model LTCM tidak memperhitungkan perilaku pasar yang ekstrim dan irasional. Bukannya memotong kerugian, mereka malah menambah posisi, yakin bahwa pasar akan kembali normal. Tapi pasar tidak peduli seberapa pintar mereka. Hasilnya, kerugian 4,6 miliar dolar dalam hitungan bulan. Contoh kasus kedua, Victor Niederhofer adalah seorang hedge fund manager jenius, murid dan protegi dari George Soros. Namun, di tahun 1997, ia melakukan kesalahan fatal. Percaya bahwa crash pasar secara statistik mustahil terjadi. Ia memasang posisi besar dengan leverage tinggi, yakin bahwa pasar tidak akan jatuh drastis. Namun, ketika krisis finansial Asia meledak, pasar anjlok. Bukannya keluar, ia malah menggandakan taruhannya. Hasilnya, dalam satu hari, semua dana yang dikelolanya lenyap. Kedua kisah ini mengajarkan kita satu hal, bahwa kepintaran bukan jaminan kesuksesan seorang trader. Chapter 2. Jebakan yang menghancurkan trader pintar. Pernah nggak kamu punya teman yang ikut-ikutan kamu nyobain trading? Dalam beberapa minggu, tiba-tiba udah ngerasa kayak master dan yakin bisa menghasilkan profit besar. Atau mungkin kamu sendiri pernah mengalami fase di mana kamu merasa ini mudah, lalu mulai trading dengan percaya diri tinggi dan mengalami kerugian besar. Itulah yang dinamakan Dunning-Kruger Effect, overconfidence. Jebakan pertama yang menghancurkan trader pintar. Dunning-Kruger Effect adalah bias psikologis di mana orang dengan pengetahuan terbatas merasa sangat percaya diri karena mereka tidak menyadari berapa banyak yang mereka belum ketahui. Fenomena ini seringkali membuat trader merasa seperti ahli, padahal baru paham dasar-dasarnya. Misalnya, kamu baru mulai belajar trading. Setelah nonton beberapa video di YouTube dan 1-2 kali profit, kamu merasa seperti seorang ahli. Sekarang, kamu berada di puncak overconfidence. Lalu, kamu mulai mengalami kerugian. Tiba-tiba strategi yang kamu pikir pasti menang, mulai gagal. Rasa percaya diri runtuh dan kamu jatuh ke lembah keputusasaan. Jika kamu bertahan dan terus belajar, barulah kamu memahami seberapa besar risiko, psikologi, dan tantangan di pasar forex. Secara perlahan, kamu mulai memanjat lereng pencerahan menuju pemahaman yang lebih realistis. Masalahnya, banyak trader berhenti di lembah keputusasaan atau kembali ke puncak overconfidence karena ingin jalan pintas menuju kesuksesan. Dunning-Kruger Effect bisa membuat trader pemula merasa seperti ahli.
Seperti jenius padahal belum tahu apa-apa. Mungkin kamu memang trader pintar, tapi tidak ada trader yang lebih hebat daripada market. Jadi, pertanyaan pentingnya adalah, apakah kamu masih berdiri di puncak overconfidence, berhenti di lembah keputusasaan, atau mulai mendaki lereng pencerahan? Selanjutnya, pernah nggak kamu ngeliat chart trader yang isinya penuh garis, indikator, dan sinyal di mana-mana? Biasanya ini terjadi sama trader yang udah mulai belajar dan makin pinter, tapi terjebak dalam jebakan kedua. Terlalu ribet. Banyak trader yang mikir, semakin banyak indikator, semakin akurat analisis saya. Mereka menambahkan RSI, MACD, Bollinger Bands, Moving Average, dan Fibonacci, dan berbagai alat lainnya, semuanya ditumpuk jadi satu dan berharap menemukan kombinasi yang sempurna. Masalahnya, semakin banyak indikator, semakin membingungkan keputusan trading. Selain itu, sinyalnya juga seringkali bertentangan. Satu indikator bilang buy, yang lain bilang sell. Ambil keputusan trading juga jadi lebih lama, karena trader lebih sibuk ngeliatin indikator daripada buka posisi. Akhirnya, bukannya malah membantu, kebanyakan indikator malah bikin trader jadi ragu-ragu dan kehilangan peluang. Ibaratnya, kamu seorang koki. Kamu ingin membuat steak yang sempurna. Seharusnya, kamu cuma butuh garam, lada, dan sedikit mentega. Sederhana tapi efektif. Tapi kemudian, kamu mikir, mungkin kalau ada saus barbecue, mustard, madu, cabai, dan rempah-rempah lainnya, rasanya jadi lebih enak. Hasilnya, daging steak kehilangan rasa aslinya dan malah jadi nggak enak. Dan ini tidak hanya terjadi pada indikator. Trader juga gemar mengkombinasikan strategi trading yang malah bikin win rate-nya jadi makin nggak jelas. Trading itu sebenarnya sederhana, tapi masalahnya trader yang bikin trading jadi ribet. Terkadang terlalu banyak informasi, jadi trader yang semakin pintar bikin trading jadi terlalu ribet. Padahal kenyataannya, kalau kita tanya ke trader yang udah profit konsisten, biasanya mereka cuma punya satu strategi simple, nggak pakai indikator, dan hanya melihat pergerakan harga di market. Terakhir, salah satu alasan terbesar trader gagal adalah jebakan ego. Trader lebih peduli membuktikan bahwa mereka benar daripada melindungi modal mereka. Akibatnya, banyak trader yang sulit menerima kerugian, terus menahan posisi, dan bahkan menambahkan lot saat rugi. Trading itu seperti berperang melawan ego sendiri, dan trader itu paling sulit mengakui kesalahan. Loss itu terasa seperti pengakuan bahwa mereka bodoh atau gagal. Alih-alih menerima kekalahan kecil dan move on, mereka berpikir pasar pasti akan balik lagi, dan malah menahan posisi lebih lama. Sering kan? Bayangkan kamu lagi menyetir ke sebuah lokasi yang belum pernah kamu datengin. GPS ngasih tahu jalannya salah, tapi karena kamu nggak mau ngaku salah, kamu lanjutin dengan harapan ketemu jalan lain. Padahal semakin jauh dilanjutin, semakin lama untuk kembali ke jalan yang benar. Hal yang sama juga terjadi di trading. Semakin lama kamu menahan posisi rugi, semakin sulit untuk keluar tanpa kehilangan lebih banyak uang. Mulailah berani mengakui kesalahan. Trader sukses itu bukan yang pintar atau selalu benar, tapi yang tahu kapan dia salah dan berani cepat bertindak. Sepintar apapun kamu trading, kalau kamu overconfidence, membuat trading jadi overcomplicated dan tidak bisa mengalahkan ego. Kamu tidak akan sukses di market. Chapter 3. Cara bertahan lama di pasar forex. Ada satu kebenaran pahit yang menghancurkan banyak trader berbakat. Kecerdasan tanpa manajemen resiko yang baik hanya membuatmu bangkrut lebih cepat. Bahkan, kalau kamu punya strategi terbaik di dunia, satu kesalahan besar bisa menghapus semua keuntungan kamu. Trader profesional tahu hal ini. Mereka tidak fokus menjadi yang paling pintar. Saya akan menjelaskan beberapa langkah mengelola resiko yang kamu butuhkan. Langkah pertama, resiko maksimal per trade tidak lebih dari 1 hingga 2%. Ini golden rule-nya. Batasi resiko per trade kamu 1 hingga 2% dari modal. Misalnya, modal kamu $1.000, berarti resiko maksimalnya itu $10 hingga $20. Kalau kamu loss, kamu masih bisa bertahan dan mencoba lagi. Bahkan masih ada kesempatan 99 posisi kalau kamu menggunakan resiko 1%. Langkah kedua, menyesuaikan ukuran posisi sesuai volatilitas. Banyak trader yang menggunakan ukuran lot yang sama di setiap trade, tanpa mempertimbangkan volatilitas pasar. Hasilnya, kalau pasar lagi lesu, lot mereka terlalu kecil dan keuntungan menjadi minim. Kalau pasar lagi volatil, lot mereka menjadi terlalu besar dan resiko meningkat drastis. Langkah ketiga, mengurangi resiko setelah kerugian. Banyak trader yang mengalami kerugian malah menaikkan ukuran lot untuk menutup rugi. Tujuannya,
mau recover loss sebelumnya dengan lebih cepat. Padahal ini jalan tercepat menuju margin call. Saya sudah rugi, jadi saya harus pasang trade yang lebih besar supaya bisa balik modal lebih cepat. Tapi kalau trade berikutnya gagal, kerugian kamu jadi makin besar dan tidak terkendali. Solusinya adalah kurangi resiko setelah kerugian dan hanya naikkan lot setelah profit. Contoh, modal awal kamu $10.000. Lalu trade pertama kamu mengalami kerugian, kurangin ukuran lotnya. Kalau masih rugi, kurangin lagi. Begitu mulai profit, baru secara perlahan tingkatkan lotnya kembali. Pasar tidak peduli seberapa pintar kamu. Kamu mau jadi trader yang paling analitis, paling logis, bahkan jenius hitung-hitungan. Kalau tidak ada manajemen resiko yang kuat, semua itu nggak ada artinya. Kepintaran tanpa disiplin, itu cara cepat menuju kehancuran. Trader sukses bukan yang selalu benar. Mereka bukan yang menebak arah pasar dengan sempurna. Mereka adalah yang tahu cara bertahan cukup lama untuk profit konsisten dalam jangka panjang. Jadi, kamu mau jadi trader pintar atau trader profesional?